Oke guys, game kedua MDLI di season ke-8 antara Onyx Prodigy melawan EVOS Icon ya guys. Ya, di sini ada trio ISF di EVOS Legend guys. Ngopi guys, ngopi. MDL playoff match 1 game kedua. Tadi game pertama ini dimenangkan sama Onyx. Kuat Onyx ini. Tim NDL sama MPL-nya aku sama-sama kuat. Saja terjadi dengan adanya defense Jansen dari Owen. Jadi akan menjadi salah satu combo yang cukup mengerikan. Defense Jansen, Rock Wave, atau bahkan dengan adanya Rhythm of Joy. Cuman untuk early match-up-nya aku kan katakan ini sangat adil sih antara Joy dan juga Gary Nolan. Sama-sama di angka 3 juga, which means 3000 HP. Tinggal bagaimana dari segi setup dilakukan oleh teman dari Icon, karena itu kekuatan mereka. Mereka punya sisi yang keras banget, yang luas banget. Beda sama Onyx Prodigy. Oke, mereka punya satu single yang susah banget untuk di counter, tapi hanya satu ingat, bukan area. Jadi Konfes sekarang atau juga bakal jadi icebreaker untuk di game kan. Kalau dari Kota Icon benar-benar berkumpul sama Yujume juga sih kalau dalam keadaan terdesak. Iya, itu wajib sih. Di zoning terus lah. Akan ada satu penculikan dengan Di zoning terus lah sama daerah. bakal worth it gak kira-kira kalau misalnya Netherlands hanya untuk satu orang. Netherlands hanya untuk satu orang. Kalau di Tapi daerah memang kalau early game aduh mengerikan. hero lain kayaknya nggak bakalan terlalu deh, apalagi dengan posisinya gold ini diambil oleh EVOS Icon itu late game potensial dipakai di arah early DP. agak kurang oke. Lihat di backnya. Tapi sekarang ada satu flicker dari Psychos. Hampir saja ditumbangkan oleh Ludpi. Sang armor breaker dan Dreams sudah memancing-mancing turtle yang pertama ini untuk menjadi milik EVOS Icon, tapi seperti di reset begitu aja karena pergerakan dari Psychos yang sudah melakukan flickernya bisa jadi ancaman tersendiri bagi Onyx Prodigy. Ini harus ditarik ulur sih kalau main sampai sekarang turtle-nya, karena posisinya dari Boy itu jauh banget dari top lane. Kecuali Onyx Prodigy pengen lepas terus gantiin gitu loh sama teman-teman yang lain. Tapi Owen Dilakukan menunjukkan apa? Flicker di belakang bersama dengan keluar tar. Ya benar-benar save game membuat keadaan malahan berbalik. Belum diundur bagi EVOS Icon dan bahkan Ijubenya yang udah gak punya apa-apa lagi dihilangkan. Mati juga. Juga demikian. ya, para habis menjadi perbuatan tadi di tangan dari Onyx Prodigy dan ternyata kagetan terjadi dengan adanya Owen tiba-tiba mengambil ke arah hidupnya selamat ternyata tadi dia menggunakan ke arah netherrealm-nya. Itu worth it banget tapi Mengerikan. potensial damage dari Nolan. Nolan. Benar-benar memiliki damage yang menyakitkan dengan satu fracture. Udah cukup untuk menumpangkan secara instan. Bahkan tadi damage itu benar-benar kayak udah cuma nggak nyampe 2 detik bahkan tadi masuk ke arah dari Cherry ya, akhirnya ngebuatnya tuh bisa bisa itu. Satu baris speed terakhir ini buat agak ngilu ya, cuman balik lagi EVOS masih sama di game pertama juga seperti ini. Halunya benar-benar kuat banget, turtle diamankan, tapi biasanya itu bukan menjadi akhir dari game. Akhirnya Biasanya. ternyata Rom. Saya kira dia jungler tadi. Ada Nolan ternyata. Yang junglernya. Tangan saya merinding. Oh, kenapa? Itu Oh, tadi ya, hampir tumbang, Mas. Tapi demi untuk dapat darah gerobak UMKM. Sebentar dulu nih. Kalau kita ke arah emblemnya Nolan, ini kayaknya Ngopi guys. dari damaging power. Ada Thrill, ada Weapon Master, ada Kingsley juga. Yang dia cari adalah sustainability dari burst DPS yang tinggi yang membuat dia bisa melakukan kill berkali-kali. Cuman yang jadi problem adalah ini penggunaan dari Kajanya. Lihat bagaimana adanya 2 loco movement fitur sepatu ya di tangan dari Kaja. Kenapa guys kalau kita main rank itu Kadita tidak laku? Lagi harusnya Awon itu ngambilnya ke arah konsol. Yang lakunya malah Nana. Ini yang membuat jadi kejar-kejaran lah intinya. Cuman ngeri nih, Owen bentar lagi punya flicker, bisa dibaca. Petrify langsung mati. Hilang guys. Hadir untuk memberikan pressure balik terhadap Lupi. Ingin kembalikan keadaan tapi gagal. The next of Suns kayaknya ini. Damaging powernya dari Boy sih. Kalau enggak Onyx Prodigy akan Cherry, the next of Suns. lebih butuh momentum dan bahkan butuh distraksi juga di saat dia menggunakan abis ini. Dia kan menenggang
Oh, dipendek pinnya. Langsung dikasih blazing duit. Matilah. Iritel yang jatuh dari motor tidak bisa bangkit kembali. Pertukaran dari Nova ini bisa kebuka banget, tapi lihat bagaimana Boy udah mulai ditarik ke belakang, namun ternyata Ih, masih bisa diselamatkan. apa dia bikin sekot sih itu? Bahwa Nolan pun juga sudah mulai tipis dari segi darahnya, otomatis turtle kedua pun langsung digerak habis, tapi Hijume Ada Rowewe masuk dan nanti Uh, langsung dihilangkan. Hijume mati juga. Hijume gagal selamat mendapatkan ke arah satu antara Deep Lane pula. untung bukan untung untuk teman-teman dari Onyx Prodigy, mereka Dapat turtle-nya, dapat mereka mendapatkan ke arah mid. mid lane. Sudah 2 kali tumbangkan. Pasif tak dari seorang Paramis pun pastinya gak akan terlalu banyak. Magic Power Susah ini kalau begini. Sudah 2-0 ini. di Sudah 2-0 apanya? MM-nya. 6 menit pertama harusnya Cloud. magic output dari Onyx Prodigy sudah mulai membengkak. Dan ini cukup berbahaya bagi EVOS, saya akan mengingat bahwa kalau nggak ada Dreams, wah ini udah bakal digebuk habis-habisan. Dari pegang Petri, pegang Rowe. Kita lihat apa yang cooldown? Yes, itu adalah Purify dari Giant dan juga Hijume. Jadi Seri tinggal pilih. Seri udah menghitung kira-kira siapa nih yang bisa kita kasih happy birthday di hari ini tanggal 26 Oktober. Betul. Sebenarnya ya, target locknya sudah kelihatan ya, kita di arah kompleks sana. Tapi lihat bagaimana di memancing untuk teman-teman dari EVOS akan keluar. Dream pun bahkan di depan sana, tapi masih belum ada engagement lebih lanjut lagi. Dengan mid lane yang sudah kebuka, seenggaknya Onyx Prodigy udah nggak terlalu harus difokusin banget lagi. Tapi pergerakan di arah Boy kejar ke arah Sedis. Udah mulai ada satu safety first dengan Purify-nya udah selesai cooldown. Langsung Rhythm of Joy. Bemes terhadap Nea. Lumayan menyiasati tapi Gagal penetrate aja. dilakukan oleh Cherry. Sehingga Cais pun masih selamat sampai detik ini. Tetap sih, tapi ini pertukarannya nggak adil antara Ravwave dan juga Purify. 90 detik di Purify, sementara Ravwave harusnya di bawah 30 detik. Yang membuat harusnya permainan dari Kain, tapi nggak boleh tetap wait. Oh, kena. Tapi Owen masih bisa mundur dengan Flicker, masih terjepit. Tapi dalam belakang Boy tiba-tiba hadir. Udah cukup damage-nya. Dengan adanya Boy, memaksa ada satu dan tetap hadir. Penalti dot dari depan, Cherry dan target masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi tidak ada cover top yang berhasil dicuri oleh Di. Tadi lu perhatiin nggak satu hal yang menarik menurut gua? Lupin masuk, dia mancingin semua skill keluar, dan ternyata dia masih punya flicker. Netral kebuka, penalty zone kebuka, dan bahkan tadi kita bisa melihat adanya Dreams yang kebuka heavy spin sebelum tiba di Hey. Cherry Mati. masih bisa Dijemput sama Cait. dengan motornya. itu tadi Cherry lewat ganjil genap. Tapi dapat turtle-nya. Ditilang di tempat itu. Masih untung guys karena dapat turtle-nya. Menguntungkan. Kenapa? Dua turret paling luar dari EVOS telah hancur, ditambah dengan adanya dua turtle diamankan oleh Onyx Prodigy. Masih lead di angka 2000, cuman nggak boleh tetap diberikan kepada EVOS kalau mereka menang. Mau menang di game kedua. Ya, tadi udah bilang kalau misalnya late game bakal dipegang oleh Evos Icon. Kuatnya di mereka. Ngeri, bakal kuat untuk Evos Icon. Tapi untuk Onyx Prodigy gimana caranya mereka terus setidaknya kasih yang namanya Icon kasih farm dengan Cherry supaya instabil dia makin berasa atau mungkin memancing dari Purify tapi belakang sulit dengan adanya headbutt dan juga heavy spin dia akan dikatakan operasi jarak belakang sana ada Rowe yang dilakukan tapi Cherry dan selamat masih bisa Oh, blazing duet. blessing duet maut antara Cloud dan Mati. menumbangkan karena satu player sambil dengan Owen yang juga ditumbangkan bahkan gak mungkin dari Luffy sulit untuk dipedong. Ini dia cara Onyx Prodigy melakukan team fight tanpa adanya tanker di depan sana. Kalau misalkan kalian lihat, dengan secara persis, Luffy itu jadi pancingan utama dari Onyx Prodigy. Banyak skill keluar arah dia, tapi tiba-tiba ada pergerakan dari Cherry yang tiba-tiba Penetrate. seperti ini. Oh, mati guys. Yume. Langsung hilang. Dibuat tidur dan bermimpi sesuai namanya. Betul sekali, dan ini adalah bukti bahwa Onyx Prodigy kalau misalkan nggak ada tanker, nggak masalah. Kita hanya butuh menumbangkan lawan kita sebelum team fight pun bahkan dimulai. Dan ini dia Nggak lolos. yang mau kemana? Mau kemana? Dengan adanya F5 pun membuat Cherry pun takedown. Ini semua aspek dari Onyx Prodigy ya. Freelore ini, freelore.
Onyx. Tower mereka bisa defense dan bahkan adanya yang hilang Lord itu langsung diambil gitu loh. Padahal seperti di game sebelumnya early-nya dimenangkan oleh EVOS Icon. Mereka menang dengan cara momentum loh untuk di game kali ini dan aku suka banget dengan target lock on dari Owen. Selalu neken ke siapa? Cait. Itu yang paling penting. 2 kali dia tumbang dengan laning yang udah dikalahin sama Ding, ngebuat harusnya Cait. Gimana ini trio ISF guys? Trio ISF Bukan kayu, masih mantul manahnya. Betul. sang juara dunia kita. Sang juara dunia kita dibantai-bantai ya guys ya. Kenapa dia jatuh? Lah, game kedua sama game pertama mirip-mirip. Oh ya, benar. Berapa kali ada push-pushan, berapa kali sempat dimenangkan oleh EVOS Icon. Sekarang Oni Prodigy kembali mendominasi. Bahkan Lord yang udah mereka pegang. Walaupun Kenapa ya guys ya, sekelas juara dunia begitu masih mau main di MDL lah. Lihat bagaimana dari segi grafiknya Onyx Prodigy. Jujur menurutku di game kedua, draft mereka nggak terlalu mahal-mahal banget loh. Apalagi dengan adanya Liro di arah ini. Oh, Pentrify. dikeluarkan di Jumeya masih ada Purify bersama dengan ada Heavy Speed. Defensive manuver dari EVOS Icon masih terjaga tapi Lord Susah tidak ada heavy spinnya. ada panggil game yang dilakukan. Sudah keluar heavy spinnya guys. Wih. Usut. Cuma lihat bagaimana Nggak bisa. dari Onyx Prodigy masih sedikit ingin melakukan push maneuver, namun ternyata dengan minimnya wave minion yang berjalan, mereka langsung fallback ke belakang sana. Sama hal yang aku lihat dari Onyx Prodigy, kenapa mereka kehilangan 3 player? Itu karena bisa dibilang kalkulasi dari Lord yang ingin mengejarkan ke arah inhibitor kayaknya agak terlalu kelamaan. Posisinya tadi udah ada electrifying blitz dibuka, tapi Lordnya belum mengejarkan ke arah. Akhirnya apa? Yang ngebaranin Owen. Owennya nggak bisa bertahan lama-lama. Ujung-ujungnya dia yang masuk dengan blazing duetnya kena damage dari Tarut. Lumayan gede, udah gitu kena finishing touch juga. Dan kita akan lihat dari segi instant replaynya. Lihat bagaimana Lordnya masih ngumpul ke Tarut loh, tapi teman-teman dari Onyx udah mulai masuk semua. Ditambah dengan adanya netral yang cukup nyebar, ngebuat akhirnya area of effect dari electrifying blitz itu nggak Tapi kalau lihat game ini Faramis ngeri damage-nya guys. dari EVOS Icon yang ngebuat akhirnya Di late game ini Faramis ngeri sekali damage-nya juga. Jalan pulang dari diri udah ditungguin banget nih. Dari Battle Mirror Image udah ditungguin sama Nea sehingga Tapi lebih mengerikan lagi Cloud. soalnya kita pakai flag gampang ya. Tapi dia harus di backup. mana-mana juga kan. Dari Blazing Duet yang tadi agak terlalu Over. tapi itu gimana? Gak ada jalan keluar, no way out. Betul. Susah juga dengan posisi Owen juga udah nggak bisa ngelindungin kan. Tadi dengan udah nggak ada Divine Jasmine juga, dan bahkan kalau kita ngeliat Owen pun di sini pakai Brave Smite gitu lah. Bukan menggunakan Quantum Force. Bahkan adanya pakai Quantum Force. Tapi pengejaran terhadap Cloud dari Nolan itu bakalan benar-benar ngecap banget. Dan ini bisa menjadi turning point untuk teman-teman dari EVOS Icon. Mereka kehilangan inhibitor turretnya, tapi mereka udah mulai pecahin tabungan satu persatu. DJ-nya udah tumbang banget. CD-nya juga tumbang. Bahkan Lutfi pun juga udah pecah tabungannya. Adanya ada Beltarung yang hancur lah ya. Betul. Kalau misalkan sampai di kontes ini bisa dimenangkan lagi oleh EVOS, jangan di kontes deh, di steal aja. Wah, ini bakalan jadi game 20 menit menurut gue. Dari Oni Prodigy. Mereka Ngeri nih kalau di kontes ini. Susah, ndak ada teris lah. Nggak di kontes ini. sekarang Dripsnya masih nahan posisi Ambil resiko kalau di kontes. sampai seperempat darah. Lihat bagaimana Dreams. Apakah coba untuk mengawal. Siapa yang dapat? Oh, sudah. FPP mengejar ke arah Owen, tapi bagaimana sosok dari Cherry. Nggak lolos, oke. Lagi-lagi dibuat bermimpi Owen. Flicker yang gagal membuat satu momentum. Agak sedikit mistake, tapi lihat bagaimana Nea salah jalan pulang. Itu mau kemana? Gak bisa. Kena tarot, otomatis langsung menghilang. Bottom lane terbuka, 2 player menghilang. Ini bisa menjadi golden opportunity bagi Onyx Prodigy mengamankan game kedua mereka. 2 player hilang. El Momento berada di tangan Oni Prodigy. Dengan adanya Bagaimana ini sang juara dunia kita guys? teman-teman Oni Prodigy bakal coba untuk ngepres habis-habisan. Masih ada Nether yang dilakukan. Dan lihat bagaimana Giant yang kemudian mengejar-kejar dengan adanya satu row wave. Sang Ratu Pantai Selatan mencoba untuk memberikan satu pressure. Oh, penalty shotnya kena 3 itu. Lutfi dalam ancaman. Lutfi tercekcok. Tapi tiba-tiba di tebak Oh, mati.
Dia masih ada napas, guys. Ekspedisi dari anak-anak Onyx Prodigy. Sangat-sangat Eh, apa dibikin itu kembali? Kenapa? Dia kembali. Comeback kah? Sakitnya. dijadi tumbangan. Yes. Malahan membentur berbalik untuk EVOS Icon. Diawali dengan adanya satu Luffy yang tertarik di depan sana. Ada niatan untuk menyelamatkan temannya. Sang XP Luffy, namun sayangnya justru memberikan nyawa yang berlebih terhadap perlawanan dari EVOS Icon, membuat kill poinnya 11-5 untuk sekarang. Item positionnya kita bisa katakan udah mulai adil. Oke. Langsung seimbang golnya, guys. Namun, kalau kita ngelihat ke arah jumping powernya Nolan dan juga Joy, ini udah sama-sama di angka 11.000, jadi damage power mereka udah sama-sama. Nah, kalau begini seru, nanti ada kontes lore ini. Udah mulai ke full build. Sudah seimbang ini kayak begini, guys. Sudah seimbang. Secara rapat ini bakal jadi problem. Itu yang paling ditakuti karena ya balik lagi. Owen is all or nothing. Kecuali Kijume ini. Kecuali Kijume. Tadi kalau enggak, wah, Undang ini nembak. udah nggak ada defense, nggak ada momentum juga. Yo, Boy. sudah mengerikan itu Nolan, guys. Late game. Secara instan dihilangkan. Instant kill. Krusial menuju datangnya Lord yang berikutnya. EVOS Icon mulai mengamuk kembali menjadi icon yang sangat-sangat ditakuti. Iya. Oh, masih bisa didapat Boys lore. bisa kembali hidup lagi sebelum Lord muncul, namun lihat pergerakan dari teman-teman EVOS Icon. Mereka sudah mulai standby masuk ke arah dari Lord lane yang tapi sudah mulai. Ada pergerakan juga dari Onyx Prodigy yang sepertinya akan melakukan mirroring terhadap hal tersebut. Owen terlalu terbuka, sudah mulai kelihatan di map juga, jadi nggak ada lagi yang akan menjadi sembunyi-sembunyi. Oh, langsung digas. Lore-nya langsung digas. Mid lane, Dan Lord diamankan oleh Nea. Thrower dari Jerry mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi Ludwig terus mengejar ke arah satu. Apa dia bikin itu? Tapi Mortal pecah. Monster Gaming dari Jody. Oh iya, defense-nya dapat MM-nya. Menjadi pertukarannya. Tapi Ludwig yang di belakang dihilangkan bersama dengan double kill yang dikantongi oleh Nea. masuk dari belakang Lutfi dan juga di sini sudah menghilang. Pengejaran pun dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, tapi mereka tahu lebih baik untuk melakukan defensive manuver dibandingkan dengan mengejar ke arah dari Nea. Pergerakan Nea tidak dinotis oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, bahkan yang aku suka adalah Nea itu literally kayak Comeback kah? habis teamfight dia nggak cabut. Dia sembunyi dalam rebutan dan langsung lanjutin ke arah double kill tersebut. Dia tunggu yang paling belakang. Betul. Dia tunggu nih yang punya damage paling besar. Lord, Ivo. Harusnya Weapon Hands ya. Berjalan sekarang di arah top. Coba untuk di defense, tapi seperti bakal Oke, best turretnya hilang. Prodigy. Tapi dengan yang membangun Lore-nya masih hidup, best turret hilang. Oke, mati. yang diciptakan oleh Onyx Prodigy. Tapi untungnya tadi MM-nya keculik, guys. Untung tadi chatnya keculik, coba tidak keculik itu endgame tadi ini. Dan ini baru match pertama di hari pertama. Aku tidak terbayang bagaimana itu untuk di grand final. Jadi bagi kalian yang pengen melihat suasananya dan juga euforianya secara langsung aja kalian datang ke Universitas 17 Agustus 45. Wah, hari kemerdekaan kita. Betul sekali. Tapi kita bisa melihat bahwa Onyx Prodigy ini udah mulai kelihatan dari segi weakness point-nya. Sekalinya ada satu gaming yang dilakukan oleh Nolan itu langsung buyar semuanya. Tapi ini bakalan menjadi hal yang cukup dilema bagi mereka. Main split push kalah sama Nolan dari segi damage. Tapi main berkumpul bakal agak sulit dengan adanya power dari Terizla dan juga Netherrealm yang dibawakan oleh Hijume. Jangan lupa, Cain udah masuk ke late game. Dan tembakannya bakalan ngebleber. Karena teman-teman dari Onyx Prodigy yang lainnya. Jadi, Onyx Prodigy di sini di posisi yang serba salah. Kecuali kalau misalkan Cherry bisa berkombo dengan Owen, ngilangin Caitnya terlebih dahulu, nah itu bakal jelas-jelasan harusnya Nea di depan mata mereka dan gak main seperti like-nya Assassin. Kalau sejauh ini ya, Onyx Prodigy masih kuat untuk defensive block. Terbukti dengan block yang tadi dapetin sama EVOS. EVOS belum bisa ngancurin mid lane-nya loh. Kita taruh belum dapetin. Checking map dilakukan Wih. oleh Cherry. Sakit tuh. Sakitnya tuh. Memang. Ini otot. Satu kali aja tadi ya. Kita udah menghilangkan sekitar 1/4 lah darah dari Cherry. Jadi aku yakin bahwa vaksin dari hidungnya udah mulai berkumpul juga. Apalagi dengan dia menggunakan Little Ignition.
Selebihnya dari Owen 11 poin assist ini udah bagus banget dia lakukan, cuman balik lagi momentum space openingnya yang masih dibutuhkan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Mereka menang fight kalau mereka memulai inisiasi duluan. Tapi kalau mereka nggak bisa memulai hal tersebut dan mencoba untuk melakukan kiting, kayaknya agak sulit melawan dua tanker dari Akai dan juga Teddy Zlane dibawakan oleh Evos Icon. Wih, Game 2 juga. langsung ada penalti zone. Oh, Caik dikejar. Susah karena ini jauh ini, para bisa jauh guys. Seperti yang aku bilang tadi, fokus ke arah Alwan yang dia menjadi kunci utamanya. Gak ada defensif, gak ada healing power, gak masalah. Yang penting dapetin ke hero pentingnya. Dia ngambil ke arah dari Nolan, tapi hampir gagal karena Owennya juga gak ada follow up. Namun ternyata mata jeli dari Boy. Oh, bentar lu. Sherry, ada Rowe, tapi Montagana yang pecah. Oh, shutdown. Sudah cukup untuk menembakkan karena dia ada bakat menyisakan Hijube sendirian. Tapi Onyx Prodigy tetap fokus. Lord yang di depan mata Boy akan segera diamankan. Retribusi masih ada dan gak ada teman-teman dari Evos Icon untuk melakukan kontes, dan pada akhirnya Lord di menit ke-21 diamankan. Lord Evil ya guys ya. Prodigy. Lagi dan lagi itu dibutuhkan oleh Onyx Prodigy. Satu momentum saja kepada hero penting ini bisa meruntuhkan fondasi dari Evos Icon. Dan ingat, dual ini sudah tidak ada inhibitor turretnya. Jadi ini yang akan menjadi super besar dan tebal. Ya, ini adalah Lord Evil. Yes. Lord Evil langsung dia lompat guys. Sudah mulai mewarnai. Onyx Prodigy akankah bisa Wih, mati. Belum sempat keluar penalti zone-nya. Ready spin mengusir. Oh, endgame ini guys. Endgame. Oke guys, 2-0 untuk Onyx Prodigy ya guys ya. 2-0.